Sekarang kita jawab soalan-soalan. Soalan ni ada yang melalui handphone, ada juga yang melalui zahir dan batin. Kita bacakan dulu yang melalui handphone. Yang pertama adalah, bagaimana mau bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa berbagai kesulitan? Kenapa kita merasa hidup kita susah? Akulah yang paling susah, sayalah yang paling sulit. Sebab kita tak membandingkan diri dengan orang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam, ayahnya kafir, Azar namanya. Lepas dari ujian ayah, berhadapan dengan umat yang menyembah berhala. Lepas dari ujian umat, berjumpa dengan umat yang zalim ingin merampas istrinya. Lepas itu menikah dengan Sarah, tak ada anak. Lepas itu umur 86 tahun baru dapat anak, namanya Ismail. Setelah Ismail lahir, kata Allah jauhkan dia, antar ke Makkah. Sampai di Makkah setelah anak remaja, kata Allah sembelih dia. Ujian tak pernah berhenti. Nabi Musa alaihissalam belum lagi lahir, Fir'aun bermimpi nampak budak kecil menarik mahkotanya. Kata Fir'aun, tangkap semua perempuan, anak yang lahir sembelih hidup-hidup, dianyutkan ke sungai Nil. Sampai hanyut sungai Nil, termasuk ke dalam rumah Fir'aun itu, betul dia masuk. Fir'aun tak percaya, inilah mungkin budak kecil yang akan mengambil mahkotaku. Kata Asiyah, dia ni budak baik bang Fir'aun. Kalau tak percaya, cubalah bagi dia arang menyala dengan kuih. Mana yang dia ambil? Setan sudah nak ambilkan tangan, malaikat mengalihkan, terambil bara api. Budak kecil masuk ke dalam mulut, lidah kena bara api. Lepas dia remaja, dewasa, duduk istana Fir'aun. Lepas itu dia tengok ada dua orang berkelahi. Fawakazahu Musa, dia lerai, dia pisahkan, dia pukul sikit, mati. Terusir jauh sampai di bawah pokok kayu. Yang masa tu Nabi tengok ada pokok kayu di bawah, kata Jibril, itulah tempat Nabi Musa menanti saat dia keluar. Sampai akhirnya berjumpa dengan anak Shu'aib. Berjumpa dengan anak Shu'aib, akhirnya nikah dengan anak Shu'aib. Maharnya 8 tahun mengembala kambing. Bukan mengajarkan surat Ar-Rahman, bukan senang. Selepas dia kuat, dia berhadapan dengan Bani Israel, menghadap Fir'aun, dikejar-kejar Fir'aun. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, mana ada mereka yang lepas daripada ujian? Itulah maka kita disuruh baca Quran, baca kisah Nabi-Nabi, orang-orang soleh, penuh dengan ujian. Nabi Muhammad SAW lahir, ayah dah meninggal. Kasih sayang ibu, emak meninggal. Kasih sayang datuk meninggal. Kasih sayang paman meninggal. Anaknya perempuan 4, 3 meninggal waktu dia masih hidup. Tinggal Fatimah seorang saja. Anak laki-laki meninggal 3-tiganya. Lalu kemudian umatnya melempar dengan batu, patah gigi, pelipis berdarah, kaki, semua. Jadi kalau ada orang merasa ujian saya ini banyak, macam mana kita bandingkan dengan orang-orang soleh, orang-orang yang luar biasa ibadahnya? Jadi sebetulnya ujian hidup kita ini belum ada apa-apanya. Kita merasa kita lah yang paling susah, sebab kita belum membandingkan dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Kita kira cakap saya ini betul atau tak betul? Alhamdulillah. Soalan yang kedua, dalam suasana kehidupan kini banyak cabaran. Mana yang lebih utama? Kita menunaikan hak ke atas orang lain, atau menuntut hak kita ditunaikan oleh orang lain? Kalau ada hak orang lain pada diri kita, itu namanya kewajiban. Kalau ada hak kita di tangan orang lain, kita mesti tuntut, sebab itu punya kita. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Tapi
Yang paling penting jangan sampai kita memakan harta orang lain, menganiaya orang. Tapi kalau hak kita diambil orang, kita jangan diam, kita ambil balik. Yang paling penting antara keduanya, jangan sampai aniaya orang. Sebab apa? Sebab dosa zalim aniaya ini yang paling berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya Ustaz Abdul Somad, ada orang ambil duit saya tapi saya izinkan sajalah. Izin apa takut? Ini kadang orang sebenarnya dia takut, tapi dia kata izin, saya ikhlaskan saja. Tapi tiap hari dia sebut. 3. Saya ada pinjam duit dengan sahabat. Kerana kesibukan perkara hutang tersebut, terlupalah hingga sahabat saya ini meninggal. Bagaimana cara nak bayar hutang? Cari anak dia. Anak bini dia tak ada lagi. Ahli waris dia. Ahli waris dia pun tak ada juga. Satu pun dah habis ditelan tsunami semua. Habis ditelan bumi semua. Maka carilah masalih ammah, kepentingan am, ke tempat anak yatim, fakir miskin, masjid. Hitung kira berapa yang terpakai duit dia, 100 ringgit, maka bagikan, kembalikan milik umat kepada umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini adalah umat yang satu. Jangan sampai mati membawa hutang. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Bagaimana kita mahu bersyukur sedangkan hidup kita sentiasa ditimpa kesulitan? Bandingkan kesulitan nabi-nabi, wali-wali, orang soleh. Kesulitan hidup kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Tengok kesulitan Nabi Yusuf, saudara kandung mencampakkan ke dalam perigi, diambil oleh Aziz, dibawa ke Mesir, difitnah pula, mengganggu istri, padahal istrinya yang tak betul, masuk ke dalam penjara. Itu Nabi. Kita ni belum ada apa-apanya ujian kita ni. Dalam suasana kehidup, saya ada baca hadis menyebutkan di akhir zaman ramai pengikut Dajjal dalam kalangan wanita. Kenapa wanita paling ramai menjadi pengikut Dajjal? Wanita ni selalu direndahkan. Yang merendahkannya ustaz. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita. Yang paling banyak masuk neraka wanita. Sekarang saya tanya, yang paling banyak di dunia ini lelaki apa wanita? Wanita. Yang paling banyak datang tazkirah pengajian lelaki atau wanita? Wanita. Jadi sebenarnya di akhir zaman, perbandingan lelaki dengan wanita, likulli qayyim, satu lelaki, khamsun, 50 wanita. Jadi makna hadis itu sebenarnya di akhir zaman paling banyak wanita. Yang paling banyak ikut Dajjal wanita, paling banyak masuk neraka wanita, tapi yang paling banyak di surga juga wanita. Sebab makhluk yang paling banyak adalah wanita. Tengok di sekolah-sekolah sekarang, paling banyak wanita. Anak orang banyak wanita. Anak saya saja 2 lelaki, tak ada wanita. Tapi anak kawan-kawan saya, saudara saya, banyak wanita. Jadi makna hadis itu adalah bahwa jumlah wanita di akhir zaman lebih banyak. Kenapa banyak wanita yang lebih mudah ikut pada Dajjal? Sebab dia lebih mengedepankan perasaan daripada fikiran. Kalaulah talak itu pada tangan wanita, mungkin satu hari lelaki kena tolak 10 kali. Itulah mengapa di tangan lelaki. Lelaki lebih banyak pada fikiran, perempuan lebih banyak pada perasaan. Kita ini kalau ikutkan perasaan, kalau dah suka tak nampak kesalahan orang, kalau dah benci tak nampak kebaikan orang. Maka kita tidak ikutkan hati, tak ikutkan perasaan, tak ikutkan pikiran. Yang kita ikutkan adalah dalil Quran, sunnah, dan pendapat para ulama yang soleh. Al ulama warasatul anbiya. Apa hukum wanita keluar rumah
selepas kematian suami sebelum habis iddah. Walladzina yutawaffawna minkum, lelakinya suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri, maka mereka menunggu berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra, menunggu 4 bulan 10 hari. Bagaimana selama 4 bulan 10 hari itu? Bila tidak ada hajat darurat, dia di rumah. Tapi bila dia pegawai kerajaan, dia boleh keluar sama sekali, itu adalah perempuan dikhawatirkan dia ada perjanjian untuk menikah ke, untuk pinang meminang dan lain sebagainya. Dia mesti berpikir panjang, berduka cita, bertakziah. Selepas itu dia teruskan kehidupan dia selepas 4 bulan 10 hari. Ad-darurat tubihul mahzurat. Yang darurat membolehkan yang mahzurat. Wad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Yang darurat ada kadarnya menurut para ulama. Idza dhaqal amru ittasa. Kalau suatu perkara itu sempit, maka dia menjadi lapang sebab maslahat. Hidup ini ada maslahat, ada mafsadat. Kalau dia ke rumah, keluar rumah ada mafsadat, ada kerosakan, maka dia tahan diri dia hingga 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ada belia-belia yang nak menikahi janda, tunggulah 4 bulan 10 hari. Selepas itu maka pinanglah dia, insyaallah sakinah mawaddah warahmah. 6. Kalau seseorang berziarah kubur, apakah boleh duduk di atas simen pada kuburan tersebut yang ada di sebelah untuk baca Yasin dan seumpamanya? Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar, kamu duduk di atas bara api neraka, fatuhriqu siyabahu, lalu bara api neraka itu membakar bajunya, membakar kainnya hingga kulitnya. Lebih baik min ayyajlisa ala qabrin, daripada duduk di atas kubur. Yang dimaksud dengan kubur itu mana? Yang dimaksud dengan kubur adalah batas kepala, kaki, badan. Oh, kalau begitu badan batu yang ada di kanan kiri itu bukan kubur. Kenapa kita dilarang memakai kasut selipar padahal itu jalan? Kecuali di situ ada duri, ada air, ada kotor, maka seelok-eloknya selipar kita diletakkan. Tapi kalau dia ada jalan, boleh lalu, kita jalan lalu. Padahal itu bukan badan dia, tak ada jasad dia di bawah. Itu salah satu bentuk ihtiram, penghormatan, kemuliaan. Maka jangan duduk di situ. Kalau nak baca Yasin, adab kita ziarah kubur. Adab yang pertama, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullah mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Adab yang kedua, hikmat takut, sebab kita ingat mati. Uzkuru mahasina mautakum, ingat orang-orang baik yang ada di situ. Uzkuru min hadhimil lazzat, ingatlah banyak-banyak dia yang menghilangkan segala kenikmatan, yaitu ingat mati. Mengingat ziarah kubur ada 3 guna. Yang pertama, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang kedua, tudmi'ul ain, meneteskan air mata. Yang ketiga, tazkiratan lil maut, mengingat mati. Jadi jangan tertawa, membuat sesuatu yang merosakkan hati orang yang berziarah. Kemudian membacakan likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Qur'an Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Iqra'uha ala mautakum, bacakan untuk orang yang meninggal. Tak sanggup baca Yasin, Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul bil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali. Tahlil afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, bacakan. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya. Al-Fatihah, Qulhu, Al-Falaq, An-Nas, pangkal Al-Baqarah, surah awal Al-Baqarah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah 3 ayat, lillahi mafis. Tahlil kepada almarhum almarhumah yang ada, wa jami'il muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma ja'al jannata maswahum, dan seterusnya. Lalu kemudian kembali mengingat kematian. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, dulu saya melarang kamu ziarah kubur, tak boleh ziarah kubur.
ala fazuruha, sekarang maka ziarahlah ke kubur dengan tetap menjaga adab-adab. Last sekali,